Saya awalnya berpikir bahwa kalian semua di bumi ini tidak takut mati seperti sekte pemurnian senjataku. Namun aku tidak menyangka bahwa ada begitu banyak orang yang egois dan pengecut. Lupakan saja, karena kalian semua ini lemah. Aku tidak akan memaksa kalian semua. Semoga kalian semua tidak akan menyesali ini di masa depan. Hun Fei melirik wajah halus Gu Ruoyun dari samping. Ekspresi jijik yang melintas di wajahnya seolah-olah dia adalah rasa malu terbesar di benua ini. Kali ini bahkan tanpa menunggu jawaban Gu Ruoyun, Jenderal Luo menyerbu dengan suara menghina. Ini benar-benar pengalaman yang membuka mata bagiku hari ini. Sekte pemurnian senjata yang terhormat benar-benar akan memaksa seorang wanita untuk menyerahkan hidupnya demi keinginan egois mereka sendiri, dan kamu bahkan berbicara dengan sangat benar. Bisakah kamu menjadi lebih keterlaluan dan tidak tahu malu? Bahkan jika sekte pemurnian senjata memiliki kulit yang lebih tebal dari tembok kota, tidak ada yang benar-benar akan mengatakannya di depan siapapun dari sekte pemurnian senjata. Oleh karena itu, ketika dia mendengar jawaban Jenderal Luo, wajah Hun Fei langsung berubah pucat. Luo Hongtian, aku belum selesai denganmu. Dengan mengatakan itu, Hun Fei mendengus, melemparkan lengan bajunya saat dia pergi. Orang-orang dari sekte pemurnian senjata mulai melangkah terlalu jauh. Luo Hongtian mengamati siluet Hun Fei dan mengerutkan kening. Meskipun demikian, aku khawatir akan ada masalah di masa depan setelah menyinggung sekte pemurnian senjata. Setidaknya dia tidak akan berani secara terbuka menghadapi rumah tanggaku dengan 3 otoritas besar yang menekannya. Tanpa disadari, ada keringat dingin di seluruh punggung Luo Hongtian. Jelas bahwa Hun Fei telah memberinya banyak tekanan. Gadis kecil Gu, aku khawatir kamu akan menghadapi beberapa masalah di masa depan. Luo Hongtian berbalik dan menatap Gu Ruoyun dengan ekspresi serius dan berkata, jangan muncul di tempat-tempat dengan lebih sedikit orang di masa depan, atau sekte pemurnian senjata pasti akan mengambil kesempatan itu untuk membunuhmu. Jika kamu berada di tempat yang lebih ramai, mereka tidak akan berani bergerak. Gu Ruoyun mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum saat dia berkata, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Oh benar, aku datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan Jenderal Luo. Oh, apa itu? Luo Hongtian menatap Gu Ruoyun dengan heran. Dia mengira gadis muda ini ada di sini untuk Yiner, tetapi menilai dari situasi saat ini, sepertinya dia mencarinya. Mata Gu Ruoyun bersinar dan dengan senyum tertahan saat dia berkata, aku butuh senjata, aku membutuhkan beberapa ratus senjata ini untuk ditempa dalam waktu singkat, dan hanya Jenderal Luo yang dapat melakukannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Jenderal Luo memiliki pandai besi di bawah panjinya, mengkhususkan diri dalam membuat senjata untuk pasukan kekaisaran. Ini juga alasan utama kunjungan Gu Ruoyun hari ini. Mata Luo Hongtian sedikit gelap. Untuk apa kamu membutuhkannya? Bahkan jika dia benar-benar menyukai gadis muda ini, mengapa dia membutuhkan banyak senjata? Sebagai jenderal yang bangga melindungi negaranya, dia sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyakiti negara Azure Dragon. Tenang saja, aku tidak tertarik dengan negara Azure Dragon. Gu Ruoyun jelas tahu apa yang dipikirkan Luo Hongtian jauh di lubuk hatinya. Dia terkekeh pelan. Selain itu aku anggota dari jenis kelamin yang lebih adil, apa gunanya tahta bagiku? Lebih penting lagi, bagiku kekuatan tahta tidak memikatku sama sekali. Aku membutuhkan jenis kekuatan yang berada di atas kekuatan kekaisaran, jenis kekuatan yang sebanding dengan 3 otoritas besar.
Pada saat ini aura mendominasi tanpa henti memancar dari tubuh gadis itu, menyebabkan mata Luo Hongtian menjadi buta sesaat, seolah-olah dia sedang melihat pria tak tertandingi dari beberapa dekade yang lalu. Pada saat ini Luo Hongtian masih tidak menyadari bahwa dalam beberapa tahun kemudian, tim mengerikan akan muncul di antara semua daratan. Meskipun tidak akan ada banyak anggota dalam tim, tetapi masing-masing dari mereka akan sangat kuat sehingga seluruh daratan akan takut kepada mereka, dan bahkan 3 otoritas besar akan memandang mereka. Selanjutnya kekuatan itu akan dikenal oleh rakyat jelata sebagai Sekte Iblis. Seolah-olah mereka adalah roh berdarah, tempat manapun yang mereka lewati akan ternoda oleh darah segar. Adapun penguasa utama Sekte Iblis, siapa yang pernah mengira bahwa itu adalah gadis kecil pecundang, Gu Ruoyun, yang sebelumnya dipandang rendah oleh semua orang. Tentu saja ini tidak akan terjadi sampai bertahun-tahun kemudian. Luo Hongtian tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil, itu adalah tekad yang kamu miliki. Aku akan percaya pada hal-hal yang baru saja kamu katakan. Selama kamu tidak melakukan apapun yang akan membahayakan Kaisar, aku pasti akan menempa persenjataan untukmu. Setelah mendengarkan ini, Gu Ruoyun tertawa juga, matanya yang cerah berkilauan. Terima kasih banyak Jenderal Luo. Aku berjanji hari ini bahwa selama Kaisar Negara Azure Dragon tidak melakukan apapun yang merugikanku atau orang yang aku sayangi, aku tidak hanya tidak akan menyakitinya, aku juga akan membantu melindungi dan menjaganya atas namamu Jenderal Luo. Namun jika Kaisar melakukan sesuatu yang buruk yang tidak dapat diperbaiki, maka aku akan menyesal untuk mengatakan bahwa sudah waktunya bagi negara Azure Dragon untuk mengubah dinastinya. Aku yakin kamu memahami emosiku dengan baik. Aku tidak akan tunduk pada penghinaan apapun, jadi aku harap Kaisar negara Azure Dragon tidak akan melakukan apapun untukku di masa depan. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata ini, Jenderal Luo kemungkinan besar tidak akan menganggap ini serius dan bahkan akan tertawa terbahak-bahak. Namun siapa dia? Putri Gutian dan saudara perempuan Gu Sengqiao. Terutama setelah melihat tingkah lakunya baru-baru ini, Luo Hongtian mengerti dengan jelas bahwa membalikkan seluruh kekaisaran hanya akan menjadi masalah waktu baginya. Baiklah, aku akan memberimu kata-kataku juga. Jika Kaisar melakukan sesuatu yang menyakitimu, aku berjanji tidak akan melindunginya dan aku bahkan akan mendukung tindakanmu. Terima kasih banyak. Gu Ruoyun membungkuk sedikit sambil menutupi tinjunya dengan telapak tangannya sebagai tanda hormat. Dia mengerti arti dari janji ini. Dia secara tidak langsung menyatakan posisi yang akan dia ambil. Setelah itu dia menoleh ke Luo Yin yang telah menunggu di samping. Luo Yin, aku tinggal di dalam balai 100 ramuan akhir-akhir ini. Jika kamu ingin menemuiku, langsung saja ke balai 100 ramuan. Aku sudah memberitahu penjaga toko Zhao bahwa bisa bertemu denganku kapanpun kamu datang. Kemudian tanpa mengatakan sepatah kata pun, Gu Ruoyun hanya tersenyum dan pergi. Melihat siluet kepergian Gu Ruoyun, Luo Yin sedikit linglung. Apakah ini gadis kecil yang biasa bersembunyi di belakang punggungnya setiap kali ada bahaya? Sejak kapan dia menjadi begitu kuat? Seekor ikan mas emas tidak hanya berada di kolam, saat ada badai ia juga berevolusi menjadi naga. Gadis muda ini ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Aku merasa bahwa prestasinya tidak akan kalah dari Gutian. Orang tua Gu itu telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan melepaskan cucunya ini. Yiner, tak lama lagi bakatnya akan terungkap sepenuhnya dan mengejutkan orang-orang di dunia. Mari kita tunggu untuk menonton pertunjukannya. Bahkan lelaki tua dari keluarga Ling itu telah menemukan betapa abnormalnya Gu Ruoyun.
Namun kerabat darahnya sendiri adalah satu-satunya yang masih memperlakukannya sebagai orang yang tidak berguna. Itu konyol. Luo Hongtian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak sabar untuk melihat ekspresi wajah kakek tua itu sekarang. Dia yakin itu akan sangat lucu. Saat Guru Woyun kembali ke balai 100 ramuan, dia melihat bahwa pintu masuk utama benar-benar diblokir oleh kerumunan besar orang. Di kerumunan itu ada beberapa sosok yang akrab dengannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menyatukan alisnya. Guru Woyun, jadi benar kamu ada di sini. Nyonya kedua melihat Guru Woyun sekilas, dan ekspresinya menjadi gelap. Gadis bodoh ini masih belum datang untuk menyambut mereka meskipun melihat paman dan bibinya datang untuk menjemputnya kembali. Siapa yang mengajarinya sopan santun seperti itu? Kamu menjadi sangat berani. Kamu berani menghalangi paman dan bibimu sendiri untuk melihatmu. Kemana perginya didikanmu? Tidak hanya itu, kamu bahkan membiarkan orang-orang di balai 100 ramuan ini mengusir pamanmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana keluarga Guku membesarkan seorang pemberontak sepertimu. Sudut bibir Guru Woyun sedikit terangkat, dan lengannya menyilang di dada saat dia melirik ke arah kerumunan. Aku bukan lagi anggota keluarga Gu, jadi kamu bukan lagi kerabatku. Aku hanya memiliki satu kerabat di dunia ini, dan itu adalah Gu Sengkiao. Orang lain hanyalah orang asing yang berhubungan denganku dengan darah. Wajah nyonya kedua suram. Dia hanya memikirkan betapa memalukannya ketika tuan kedua Gu diusir di depan orang banyak. Ini jelas dimaksudkan untuk mempermalukan mereka, dan penyebabnya adalah jalan terkutuk ini. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku akan mencekikmu sampai mati ketika ayahmu meninggal. Kamu telah menyakiti putriku, dan sekarang kamu mencoba menyakiti suamiku. Mengapa kamu tidak mati lebih awal? Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak masalah sekarang? Jika bukan karena dia, Pan-Pan tidak akan dipukuli oleh ayahnya sendiri. Dia telah memanjakan putrinya sejak lahir, dan tidak pernah tahan mendisiplinkannya sekalipun. Jadi nyonya kedua membenci Guru Woyun sampai ke intinya sekarang. Jika dia bisa, dia pasti sudah menamparkan jalan sialan itu sampai mati dalam satu pukulan. Kamu diam. Tuan kedua Gu sangat takut sehingga dia buru-buru berteriak. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak mengikutiku, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Bagaimana jika Tuan Muda Dongfang mendengar tentang apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin menyeret seluruh keluarga Gu bersamamu? Nyonya kedua masih marah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana pelacur tak tahu malu Liu Yu menjadi saudara perempuan Tuan Muda Dongfang. Langit benar-benar buta, dia bahkan ingin mencari yang tidak berguna ini. Jika Tuan Muda Dongfang benar-benar mengambil saudara yang tidak berguna seperti itu hanya akan menyia-nyiakan perbekalan keluarga Dongfang. Kekuatan sekuat keluarga Dongfang bahkan mungkin tidak menerimanya. Liu Yu, awalnya Dongfang Yu, telah mengubah namanya untuk menghapus semua tautan ke keluarga Dongfang. Namun karena dia hanya saudara perempuan Tuan Muda Dongfang, nyonya kedua tidak terlalu memikirkannya. Dia bukan putri kandung keluarga Dongfang, sehingga keluarga Dongfang tidak akan keluar untuk membelanya. Hanya ada satu Dongfang Saus yang bersedia menjulurkan kepalanya untuknya, dan dia tidak akan berani menimbulkan masalah di ibu kota. Namun nyonya kedua tidak memikirkan satu hal, berasal dari keluarga Dongfang. Bagaimana mungkin Dongfang Saus menjadi lemah? Dia hanya dibutakan oleh kecemburuan. Sebelum menikahi tuan kedua Gu, dia selalu menyukai Gu Tian. Siapa yang tidak menyukai pria dengan penampilan dan bakat yang serasi? Namun Gu Tian tidak pernah terlibat dalam hubungan apapun, dan tetap melajang bahkan sampai dia berusia 30 tahun.
Demi lebih dekat dengan pria impiannya, nyonya kedua telah memilih untuk menjadi istri tuan kedua Gu. Dia mengira tidak ada wanita yang bisa menandingi pria seperti itu, namun suatu hari, ketika Gu Tian membawa wanita itu kembali ke keluarga Gu, dia sangat terkejut. Sebenarnya ada wanita cantik di bumi ini, dan ketika dia berdiri di sebelah Gu Tian, mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Secara umum, kebanyakan orang hanya akan memberikan berkah mereka setelah melihat pasangan yang serasi. Namun nyonya kedua berbeda, dia merasa bahwa Gu Tian seharusnya tidak pernah menikah dan harus tetap melajang seumur hidupnya, tidak pernah mencintai satu wanita pun. Jadi dengan cinta berubah menjadi kebencian, demi menghilangkan pasangan sempurna itu dari pandangannya, dia telah membuat tuan kedua Gu menyetujui permintaan orang itu.